Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Ilmiah YouTube? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan juga diberikan kekuatan untuk menghadapi pandemi yang terjadi sampai saat ini. Dan yang pasti kita semua berharap semoga Tuhan memberikan kekuatan pundak kita sehingga kita masih bisa menopang beban-beban masalah, beban-beban persoalan yang datang melanda. Dan juga yang tak kalah penting adalah semoga kita semua diberikan kelapangan hati yang begitu dalam sehingga kita bisa menerima dengan ikhlas dan penuh semangat akan cobaan dan rintangan yang ada. Baiklah, Sobat Ilmiah YouTube, untuk topik kita kali ini bahwasanya kita semua berhak bahagia. Ya, memang benar. Kita semua, Sobat YouTube semuanya, termasuk saya dan orang-orang di sekitar kita, itu semua berhak bahagia tanpa terkecuali. Kenapa? Karena kita sama-sama memiliki hak yang sama. Kita sama-sama memiliki potensi yang sama. Dan kita juga memiliki kesamaan baik di mata Tuhan maupun di mata hukum. Hanya yang membedakan adalah kualitas iman dan takwa kalau di mata Tuhan. Tetapi yang pasti, terlepas dari apapun masa lalu kita, terlepas dari apa yang pernah sudah kita lakukan, dan terlepas dari apapun yang sudah kita perbuat, kita semua berhak bahagia. Sembarang bahagia? Tidak. Ini yang patut kita ketahui, bahwasanya manusia, kita semua berhak bahagia, betul. Tetapi tidak sembarang bahagia. Karena bahagia yang sembarangan tentunya, justru itu akan membawa kepada keburukan-keburukan, baik bagi kita maupun lingkungan sekitar kita. Maka dari itulah kenapa tidak sembarang bahagia. Semua orang berhak bahagia, betul, tetapi tidak sembarang bahagia. Lantas, bahagia yang seperti apa sih? Karena di luar sana banyak sekali mereka-mereka dengan statementnya, dengan pendapatnya, itu melakukan pembenaran-pembenaran baik terhadap dirinya atau terhadap orang-orang yang diidolakannya atau dengan kerabat-kerabat atau saudaranya lain dengan dalih statement dia berhak bahagia. Padahal bahagia itu tidak sembarang bahagia. Karena bahagia yang sembarangan justru akan banyak membawa keburukan-keburukan. Maka dari itulah kenapa topik kita kali ini adalah semua berhak bahagia. Tapi atas dasar apa bahagia itu? Baik, karena video ini sangat singkat, ketika sobat-sobat ilmiah YouTube ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di kolom komentar di bawah nantinya. Baiklah, kita kembali ke semua berhak bahagia. Jadi kalau kita berpikir lebih mendalam, manusia itu memang makhluk yang memburu kebahagiaan. Itu pasti tidak ada manusia yang tidak ingin bahagia. Sobat YouTube ilmiah, sobat ilmiah YouTube, apakah tidak ingin bahagia? Pasti ingin bahagia. Pun sama dengan saya sendiri, saya juga ingin bahagia. Tetapi bahagianya kita itu tidak bisa bahagia yang itu sebebas-bebasnya. Gak mungkin. Bahagia tanpa aturan yang ada, gak mungkin. Justru ketika itu kita lakukan, malah akan menabrak dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang selainnya. Itu pasti. Jadi kalau kita pengen bahagia, standar bahagianya itu harus jelas. Dia berhak bahagia. Orang ini berhak bahagia. Betul. Tetapi standar bahagianya itu harus jelas. Karena keambiguan, ketidakjelasan standar bahagia itu justru akan membuat kacau, rancu definisi dari bahagia itu sendiri. Lantas, kalau menurut saya,
bagaimana standar bahagia yang seharusnya? Menurut pandangan saya, bahagia itu harus didasari dengan 2 standar. Standar yang pertama yaitu adalah aturan-aturan dari Tuhan. Kenapa harus aturan dari Tuhan? Jelas. Coba bayangkan begini teman-teman, Sobat Ilmiah YouTube. Ketika manusia ingin bahagia, dia pasti akan melakukan segala hal yang membuat manusia itu bahagia. Benar atau enggak? Benar kan? Apapun itu, selama yang membuat manusia bahagia, itu akan dilakukan. Persoalannya adalah semua yang membuat manusia bahagia itu tidak selalu baik, tidak selalu benar. Maka dari itulah kenapa dibutuhkan standar kebaikan, standar kebenaran untuk mendapatkan bahagia itu. Standarnya dari siapa? Tentu saja standar, aturan, perintah, larangan, petunjuk yang paling jelas dan yang paling dapat dipertanggungjawabkan lepas dari egoisme, emosional, perasaan, itu adalah aturan-aturannya Tuhan. Jadi kalau kita mengikuti aturan Tuhan, maka sama saja dengan kita itu punya nilai-nilai yang diinginkan oleh Tuhan. Nilai-nilai, perintah, aturan, atau apapun yang itu berasal dari Tuhan, itu pasti akan membawa pada kebahagiaan. Karena kan kita tahu Tuhan itu maha benar. Jadi setiap firman-Nya, setiap perintahnya, setiap kitabnya, setiap aturan-aturannya itu pasti mengarah kepada kebahagiaan. Coba saja kalau sobat-sobat ilmiah YouTube memahami secara mendalam setiap kitab suci yang berasal dari Tuhan. Ketika kita memahami dengan rasional kita, memahami dengan konteks-konteks yang terjadi ketika ayat itu, ketika perintah itu diturunkan, pasti kita akan menemukan sebuah kebahagiaan di situ. Ujungnya pasti bahagia. Maka dari itulah kenapa standar kebahagiaan yang pertama itu harus dibangun dengan nilai-nilai ketuhanan. Bahagia yang tidak dibangun atas dasar nilai-nilai ketuhanan, maka itu patut dipertanyakan. Karena kenapa? Karena kalau dia tidak mengikuti nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai siapa yang dia ikuti? Pasti nilai-nilainya manusia. Nilai-nilai yang dibuat oleh manusia, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, itu kadangkala cenderung tidak lepas dari emosional dalam dirinya, hawa nafsunya, perasaannya, yang ini membuat aturan nilai-nilai itu tidak objektif, sehingga hanya bisa jadi menguntungkan dirinya atau kelompoknya, tapi merugikan yang selainnya. Tapi kan berbeda dengan nilai-nilai Tuhan, berbeda dengan aturan-aturan Tuhan. Pasti objektif, karena Tuhan maha benar. Maka dari itu kenapa mereka yang berhak bahagia, yang pertama adalah bahagia itu harus didasarkan oleh nilai-nilai Tuhan. Jadi kalau mereka mengatakan berhak bahagia tetapi tidak berlandaskan nilai-nilai Tuhan, ini patut dipertanyakan. Itu bukan berhak bahagia namanya. Karena dia tidak mau diatur. Dia mengikuti nilai-nilai siapa? Kalau nggak mengikuti nilai-nilai Tuhan, berarti dia mengikuti nilai-nilai manusia. Berarti ini kan bukan dia itu berhak bahagia, tapi dia adalah orang yang tidak mau diatur. Dia adalah orang yang tidak mau melaksanakan perintah-perintah dari agamanya, dari Tuhannya. Jadi bukan dia itu berhak bahagia. Ini yang harus dipahami. Karena tidak sembarang semuanya itu dapat dikatakan semuanya itu berhak bahagia, semua berhak bahagia. Tidak. Bahagia yang benar adalah bahagia yang didasarkan oleh aturan-aturan dan oleh perintah Tuhan. Yang pertama. Jadi kalau ada mereka, seseorang, oknum,
figur kita atau siapapun itu yang melakukan suatu perilaku dihujat atau dikritik, lantas kita atau orang itu mengatakan berhak bahagia. Bahagia yang seperti apa yang dia maksud? Bahagia atas dasar tidak menjalankan perintah agamanya. Bahagia atas dasar tidak menjalankan atau mengabaikan perintah-perintah Tuhannya. Itu yang disebut bahagia. Itu yang menjadi sebuah evaluasi bagi kita semuanya, agar kita tidak mudah mengeklaim, menjudge, atau bahkan menggunakan stigma semua berhak bahagia hanya sekedar untuk membenarkan perilaku yang seharusnya itu patut disalahkan. Yang kedua, semua yang berhak bahagia itu atas dasar norma-norma yang berlaku, norma-norma atau hukum-hukum universal yang berlaku di masyarakat dan hukum perundang-undangan. Karena kita hidup di sebuah negara. Selama kita hidup di sebuah negara, kita punya norma-norma, kita punya hukum-hukum perundang-undangan, undang-undang. Jadi, mereka yang berhak bahagia itu juga harus atas dasar norma-norma dan undang-undang yang berlaku. Sehingga bahagia yang didapatkan itu tidak akan bertentangan dengan hal-hal yang dapat ditimbulkan berefek negatif ke selainnya. Bisa jadi toh bahagia yang saya inginkan itu bertentangan dengan bahagia yang sobat-sobat ilmiah YouTube inginkan. Sehingga inilah adanya undang-undang, norma-norma itu untuk membatasi itu. Dan ini menjadi standar yang kedua, menjadi sebuah landasan yang kedua. Karena apa? Karena saya percaya satu, antara norma-norma, undang-undang negara, undang-undang yang berlaku dalam sebuah negara itu masih kalah dibandingkan dengan hukum-hukum Tuhan. Sehingga saya tempatkan hukum Tuhan ini yang pertama, dan saya tempatkan norma-norma serta undang-undang, hukum-hukum dalam negara ini yang kedua. Sehingga ketika antara hukum Tuhan, norma-norma sama hukum dalam sebuah negara ini bertentangan, kita tahu kan kita harus memilih yang mana. Tentu saja hukum-hukum Tuhan yang itu harus kita pilih. Sehingga bahagia yang sejati adalah bahagia yang sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan agama, sesuai dengan perintah Tuhan, dan sesuai dengan aturan-aturan universal yang berlaku di masyarakat. Jadi kita semua tahu ya, sobat ilmiah YouTube, bahwasanya kita harus hati-hati. Tidak sembarang orang itu bisa kita katakan mereka berhak bahagia. Kalau kenyataannya justru mereka bertentangan dengan nilai-nilai Tuhan, bertentangan dengan hukum-hukum universal yang ada di masyarakat. Sehingga untuk itulah kenapa kita harus mulai mengevaluasi diri kita, mengevaluasi figur kita, mengevaluasi lingkungan kita. Apakah ada yang salah? Mungkin ini terkesan simple, terkesan sederhana, hanya sebuah ungkapan mereka berhak bahagia. Tapi faktanya ungkapan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Benar tak ungkapan yang kita katakan itu? Benar tak bahagia? Benar tak hakikat bahagia seperti itu? Mereka yang tidak menjalankan perintah agama, mereka berhak bahagia. Itu tak bahagia. Mereka yang melanggar undang-undang negara, mereka berhak bahagia. Itu tak bahagia. Sehingga inilah yang dikatakan bahwasanya hakikat dari bahagia itu adalah mereka yang melandasi kebahagiaan itu dengan nilai-nilai agama serta dengan hukum-hukum yang berlaku. Baiklah, semoga ini dapat memberikan sebuah inspirasi, motivasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.